metode kekakuan, di mana sudah diilustrasikan menggunakan struktur yang sama dengan sebelumnya. Seperti ini. Yang kita tentukan di metode kekakuan ini adalah derajat ketaktentuan kinematis atau derajat kebebasan, mungkin nama lebih populernya. Derajat kebebasan itu adalah perpindahan yang bisa dialami oleh ujung-ujung elemen. Ya. Jadi kalau balok AB ini ujungnya ya A dan B, perpindahan yang bisa dialaminya itu adalah derajat kebebasan ya, atau derajat ketaktentuan kinematis. Kalau A ini jepit, artinya titik A tidak bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ataupun berputar. B ini roll, jadi dia boleh bergerak ke kiri, kanan. Dan kita beri nama derajat kebebasan nomor 1. Vertikal tidak bisa, karena ini tumpuan roll ya, jadi tidak bisa bergerak dalam arah vertikal. Rotasi bisa. Jadi ada rotasi sebagai derajat kebebasan yang kedua. Dan selanjutnya struktur primer untuk metode kekakuan ini adalah struktur yang semua derajat kebebasannya dihilangkan ya. Jadi seperti di metode fleksibilitas yang lalu, sekarang kita punya derajat kebebasan, maka di struktur primernya semua derajat kebebasannya dihilangkan, dan satu-satunya struktur primer yang memenuhi itu hanyalah struktur yang elemen-elemennya semua ujungnya dijepit. Ya. Gitu. Ini adalah struktur primer untuk metode kekakuan. Nah, kemudian beban tetap kita pasang. Dan reaksi akibat beban pada struktur primer bisa kita hitung. Ini menghitungnya sudah dibahas di metode fleksibilitas yang lalu. Untuk metode kekakuan kita tinggal baca tabel saja. Ya. Jadi nanti akan ada tabel yang diberikan yang isinya adalah reaksi pada elemen yang ujungnya jepit-jepit akibat beberapa beban yang umum kita gunakan. Yang umum itu mungkin merata sebagian, atau beban terpusat lah ya. Atau momen lentur ya. Kalau mau lengkap ya tinggal ditambahkan saja sebenarnya. Hitung aja dulu di luar, kemudian masukkan ke dalam tabel ya. Jadi mulai metode kekakuan ini kita sudah tinggalkan mekanika. Ya. Jadi mekanika yang ini itu hanya dibaca di tabel. Sisanya Anda hanya melakukan prosedur saja, mencatat ya. Jadi olah-olah seperti komputer ya. Nanti setelah mengerjakan ini Anda bisa sampaikan mana yang lebih enak ya. Ngitung momen lentur dulu, mengintegrasi atau baca tabel integral volume dan sebagainya. Kalau ini hanya mencatat saja. Catat aja apa saja yang ada di tabel, kemudian masukkan ke matriksnya, selesaikan matriksnya, selesai. Ya. Jadi sama sekali tidak ada mekanika. Yang Anda harus lakukan hanya bookkeeping ya. Bookkeeping itu adalah membaca nilai-nilai yang benar pada tabel dan menaruhnya di tempat yang benar pada persamaan keseimbangan nanti. Apakah di posisi 11, 12, 13, 21, 22, 23 dan seterusnya. Jadi ini semua reaksi-reaksi kita baca di tabel ya. Tabel namanya struktur yang begini karena semua strukturnya jepit, ini disebutnya fixed end force ya. Gaya-gaya ujung jepit ya. Jadi struktur yang semua ujungnya dijepit, kedua ujungnya dijepit, terus gaya-gaya reaksi yang ada di luarnya ini kita baca di tabel ya. Dan tidak seperti di mekanika sebelumnya, nilai positif dan negatif hanya mengikuti konvensi ya. Jadi konvensinya yang kita pakai adalah untuk gaya horizontal positif ke kanan, itu udah jelas. Vertikal positif ke atas, sudah biasa ini mestinya. Nah untuk momen lentur sebenarnya terserah. Saya mengikuti dari awal, mengikuti buku yang digunakan waktu itu.
Saya pakainya kalau untuk momen lentur yang berlawanan putaran jarum jam yang positif. Jadi ini konvensi tanda untuk semua fixed and forces dan semua gaya-gaya ujung nantinya ya yang kita pakai dari sekarang sampai akhir semester. Kalau ada positif berarti ke kanan, kalau gaya horizontal ke atas, kalau gaya vertikal, dan berlawanan putaran jarum jam kalau berupa momen ya. Jadi misalnya beban W ini kalau Anda baca di tabel ini panjangnya L, mestinya ini WL per 2 ke atas positif, ini WL per 2 juga ke atas positif, sedangkan momen di kiri kanan ini di A dan di B, yang ini arahnya searah jarum jam, jadi ini positif WL kuadrat per 12, yang ini berlawanan, ini searah jarum jam, yang ini berlawanan artinya positif, yang ini searah jarum jam, jadi ini adalah minus WL kuadrat per 12. Jadi tidak ada pemisalan di sini. Pokoknya kemanapun arahnya yang benar, kalau dia searah jarum jam negatif, berlawanan putaran jarum jam positif. Jadi ini adalah reaksi dari struktur primer akibat beban luar. Nah selanjutnya saya teruskan di sini dulu saja. Perpindahannya masing-masing kita pasang. Jadi struktur primernya diberi perpindahan sebesar satu satuan. Ini D1-nya sama dengan 1, misalnya D1 dulu. D1 itu titik B-nya bergeser ke kanan sejauh 1. Dan kemudian kita cari lagi fixed and forces-nya. Apa nih reaksi yang muncul akibat berpindahnya ujung B sebesar 1 ini. Baca lagi di tabel, fixed and forces yang sama. Ada gaya, kalau kayak begini mestinya gayanya, ini yang ininya saya pindah, ini untuk gayanya. Ini yang D1 sama dengan 1. Jadi dari situ Anda akan mendapatkan reaksi di sini ke kanan, di sini ke kiri, begitu. Jadi ini nilainya kalau tidak salah EA per L, jadi ini plus EA per L. Dan ini karena ke kiri minus EA per L. Ya. Selanjutnya D2-nya yang sama dengan 1. Putaran di ujung B, jadi Anda baca tabel yang balok jepit-jepitnya mengalami putaran sebesar 1 satuan ya. Di ujung kanannya ini jadi begini, itu deformasinya. Dan di tabel itu mestinya ada reaksi yang muncul, reaksinya begini. Itu ya. Jadi ada momen di B, momen di A, reaksi vertikal di A dan reaksi vertikal di B. Yang ini kalau tidak salah ini 6EI per L kuadrat. Ke atas jadi positif, ini ke bawah jadi minus 6EI per L kuadrat. Ini 4EI per L. Berlawanan putaran jarum jam jadi positif, yang ini 2EI per L. Berlawanan putaran jarum jam juga positif. Jadi dua-dua ini kita baca di tabel. Nah selanjutnya kita perlu memasukkan nilai-nilai ini ke dalam persamaan keseimbangan kita ya. Persamaan keseimbangan kita bentuknya standar ya. Sudah diturunkan juga dulu rasanya 2 minggu yang lalu. Atau belum? Ya kalau belum dituliskan saja di sini karena bentuknya umum. Kekakuan kali deformasi sama dengan gaya dikurangi gaya akibat gaya ujung jepit struktur primer ya. Jadi F0 itu dapatnya dari sini. Semua yang ada di reaksi yang pertama ini, struktur primer dikenai beban luar itu ditaruh di vektor R0 dan vektor F0. R0 itu adalah semua yang memang dari awalnya sudah reaksi.
Jadi WL per 2 ini di A ini namanya R besar A Y 0. Ini momen di A, jadi ini namanya MA 0. Nanti masuk ke dalam vektor R0 ini. WL per 2 ini juga reaksi RB 0. Ya. Jadi semua yang pada struktur aktualnya memang berupa reaksi, maka namanya reaksi yang muncul pada struktur primer akan ditaruh di vektor reaksi R0. Ya. Tapi yang berupa derajat kebebasan, ini nomor 1 dan nomor 2, kita taruh di vektor F0. Ya. F0 yang ini. Ya. Jadi minus WL kuadrat per 2 ini sesuai dengan derajat kebebasan nomor 2. Jadi ini adalah F0 yang kedua. F02-nya minus WL kuadrat per 12. Lalu, udah ya, F cuma itu. Jadi kita dapatkan F-nya, karena ini ada 2, derajat kebebasannya, F0-nya ada 2, arah 1 tidak ada F0-nya, jadi ini 0. Yang ini minus WL kuadrat per 12. Ya. Ini bisa saya hapus dulu. Lalu R0-nya nanti untuk menghitung reaksi. Kita taruh RA0, MA0, ini posisinya biar tidak ketukar-tukar nanti. Isinya WL per 2 minus WL kuadrat, ini positif, WL kuadrat per 12. Lalu RB-nya WL per 2 ya. Ini vektor beban, vektor gaya ujung jepit akibat beban, nanti akan masuk ke persamaan keseimbangan di sini. F-nya, F ini adalah gaya yang sesuai dengan derajat kebebasan, jadi sudah bisa dilihat dari awal sebenarnya. Jadi waktu kita menentukan derajat kebebasan, kita juga langsung melihat apakah ada gaya yang sesuai dengan arah ini di titik-titik ini. Ya. Di sini tidak ada gaya searah D1, tidak ada gaya juga, tidak ada momen bekerja di B juga. Jadi F-nya, vektor F yang ada di kanan persamaan keseimbangan itu isinya sudah 0 dan 0 juga. Nah, tinggal matriks kekakuan. Matriks kekakuan itu diambilnya dari reaksi-reaksi akibat perpindahan satu satuan. Ya. Jadi ini perpindahan D1 sebesar 1. Jadi yang ini adalah reaksi, yang A itu reaksi, jadi ini adalah RAX1. Ini derajat kebebasan nomor 1, maka ini akan jadi K pada arah nomor 1 akibat D1 sama dengan 1, jadi ini K11. Ini reaksi di A, ini adalah perpindahan yang kedua ya, derajat kebebasan yang kedua, jadi ini RAY2. Ini juga reaksi MA2. Ini juga reaksi RB2 ya. Huruf kecil semua karena satu satuan. Dan 4EI per L ini adalah K22 ya. Gitu. Perpindahan dalam arah derajat kebebasan nomor 2 akibat gaya satu satuan dalam arah derajat kebebasan nomor 2 juga. Ya. Jadi demikian. Dan koefisien K akan masuk ke sini. Koefisien R kecil nanti dikumpulkan sendiri. Jadi bisa kita kumpulkan di sini. Jadi K kita sekarang isinya sudah lengkap dari sana. Hanya ada 11 dan 22, tidak ada yang lain. Jadi di sini EA per L 0, 0, per L. Ya. Dan R kecilnya saya tuliskan di mana? Sini aja. R kecilnya RA1
Oh, nggak muat. Ada 3 isinya. R kecilnya saya tulis di sini aja. Posisinya urutannya RA, MA, dan RB. Jadi waktu beban satu satuan isinya RAX itu minus EA per L. Oh, ini RAY ya. RAX-nya belum ditulis ya. Ada 4 harusnya berarti ya. Ini RAY tadi. Harus RAX di atasnya. Ini saya jadikan 4 ya. RAY 0, MA 0, dan RB 0. Ini ada 0 di atasnya ya. Gitu. Biar lebih prosedurnya lebih sesuai, lebih benar ya. Jadi ini isinya minus EA per L. Kemudian yang lain-lain 0 semua. Lalu akibat yang kedua, ini arah X-nya 0, arah Y-nya 6EI per L kuadrat. Kemudian apalagi MA-nya 2EI per L, dan satunya lagi minus 0-nya di sini minus 6EI per L kuadrat. Ya. Jadi vektor dan matriks yang perlu kita isi itu adalah ini semua ya. Tidak ada hitungan mekanika sama sekali, hanya baca tabel dan taruh nilai-nilainya di tempat-tempat yang benar. Di F0, di F, di R0, di K, atau di R kecil ya. Apa namanya? Hanya bookkeeping aja ya. Bookkeeping, menaruh indeks yang benar lalu dipasang di matriks yang benar. Lalu selanjutnya tinggal menyelesaikan persamaan keseimbangan ini. D-nya yang belum diketahui, satu-satunya yang belum diketahui. Jadi saya hapus yang ini aja karena nilainya sudah masuk di sana. Jadi K kali D sama dengan matriks kekakuan kali vektor perpindahan sama dengan vektor gaya luar dikurangi vektor gaya ujung jepit akibat beban yang bekerja ya. K-nya itu EA per L 004 EI per L D1 D2 F-nya 0 dan 0 ini dikurangi F0-nya itu 0 dan minus WL kuadrat per 12 ya. Ini bisa kita selesaikan dengan menginverse matriks, tapi sebenarnya karena ini matriks kekakuannya sudah hanya diagonal, off diagonalnya 0, ini kita bisa baca satu persatu aja nih. EA per L D1 sama dengan 0, jadi D1-nya mesti 0 ya. Dan ini memang kita sudah ketahui dari awal juga karena tidak ada beban dalam arah horizontal dan ini struktur balok yang hanya horizontal komponennya, D1-nya pasti 0 ya. Jadi meskipun tadi kita bersusah payah memasukkan, nanti hasilnya juga D1 sama dengan 0. Nah, tinggal yang D2, 4EI per L kali D2 sama dengan WL kuadrat per 12. Jadi D2-nya bisa kita peroleh, ya, D1-nya sama dengan 0. Saya nulisnya di mana? Sini aja ya. Sini aja lah. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti untuk metode kekakuan ini K12 dan K21 itu tidak ada ya, Pak? Ya, ini nggak ada kan. K12 itu, kalau K12 adanya di sini mestinya. Gaya dalam arah derajat kebebasan nomor 1 akibat beban satu satuan dalam K12 ya. Arah perpindahannya, arah gayanya harus sesuai dengan arah derajat kebebasan 1, D1 di sini. Jadi kalau ada reaksi ke kanan di sini, nah ini K12 nih. Di yang kanan ini. Di yang nomor 2 gitu. K21 tadi K21 itu adalah yang di atas kalau kayak gitu. Saya coba gambar lagi ya.
ini kalau D1-nya berpindah sejauh 1, ada gaya di sini, ini namanya K11 ya. Gaya pada arah derajat kebebasan nomor 1 akibat gaya satu-satuan dalam arah nomor 1. Kalau ada reaksi momen di sini, misalnya, nah momen ini akan jadi K21. Tapi kan nggak ada ya, kalau ini ditarik ke kanan nggak ada momen di sini. Jadi 0 nilainya ya. Mana yang nggak kelihatan, yang nggak ada, isinya 0. Jadi semua matriks ini, kalau di program ini isinya 0 semua dulu. Nanti dari sini tinggal dimasukkan saja mana yang ada. Ya. Jadi K21-nya itu harusnya yang ini, momen di sini itu K21. Terus reaksi horizontal di sini itu K12 mestinya ya. Dan dua-duanya tidak ada gitu. Waktu B mengalami putaran tidak ada gaya aksial, jadi K12-nya 0. Waktu B kita beri perpindahan ke kanan sebesar 1, tidak ada reaksi momen di sini. Jadi K21-nya juga 0. Jadi sebenarnya pada setiap kita aplikasikan derajat kebebasan nomor 1 sama dengan 1 misalnya, yang kita isi itu yang ini, kolom pertama saja. 11, 21, 31, 41, dan seterusnya. Kemudian nanti waktu D2 sama dengan 1, yang akan muncul reaksi-reaksinya itu adalah 12, K22, K32, K42, K52, dan seterusnya. Jadi satu gambar ini mengisi satu kolom. Satu gambar ini mengisi satu kolom, tergantung berapa derajat kebebasan nanti, dan seterusnya. Dan yang tadi, menjawab pertanyaan yang tadi, ya 0 karena memang tidak ada reaksinya dalam arah itu. Ya, nanti, Bapak, ya. Berarti kalau di metode kekakuan ini K12 dan K21 itu belum tentu sama ya Pak? Apa sudah pasti sama? Ini sama nih, 0 kan? Oh maksudnya jika ada gayanya gitu Pak? Jika ada gayanya nanti bisa kita lihat. Tapi rule-nya adalah, oh ya, matriks kekakuan itu untuk struktur yang stabil harus simetris. Oh ada beberapa, tidak hanya simetris. Ada simetris, kemudian istilahnya apa? Definite positif. Definite positif itu artinya dia harus punya inverse, determinannya positif. Jadi kalau tidak begitu ada yang salah, entah dengan strukturnya atau waktu menurunkannya ya. Jadi kalau struktur ini kita sudah yakin ini pasti stabil nih, nggak akan kemana-mana akibat bebannya. Jadi ini strukturnya sudah benar, tapi kalau K-nya misalnya tidak definite positif itu tadi 2 ya. Selain simetris ya, simetris sudah kelihatan simetris yang ini, bahwa determinannya pasti positif dan dia punya inverse. Tidak mungkin tidak punya inverse. Kalau tidak punya inverse, strukturnya tidak stabil. Nanti untuk struktur yang lain, ini bisa kita jadikan cek nih. Kalau kemarin waktu fleksibilitas, simetrisnya matriks fleksibilitas delta itu kita manfaatkan saja ya. Waktu ngitung kita bilang delta 12 sama dengan 21, delta 21 agar kita tidak usah repot-repot ngitung gitu ya. 2 kali, hitungnya sekali aja. Jadi delta 12 sama dengan delta 21 gitu. Nah, yang ini karena kita mengisikannya per kolom satu-satu, nanti bisa jadi cek juga nih. Kalau tidak simetris nanti ada yang salah, berarti ada yang salah tuh Anda mengisikannya. Harus simetris. K itu harus simetris dan definite positif. Ya, jadi udah saya jawab aja lah. Simetris, harus simetris selalu. Nanti pas yang lebih kompleks strukturnya bisa kita lihat. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih Pak. Sudah Pak. Oke, kita tadi sedang apa ya? Oh, menyelesaikan ini ya. D1, D2. Jadi ini saya hapus lagi aja. Itu ya, menyelesaikan ini. Karena off diagonalnya sudah 0, kita bisa selesaikan satu-satu aja. Baris pertama itu EA per L D1 sama dengan 0, jadi D1-nya 0. Baris kedua itu 4EI per L D2 sama dengan ini minus-minus jadi positif, WL kuadrat per 12. Jadi D2-nya L-nya ke sana jadi WL pangkat 3. 4EI-nya ke bawah sini. Ya, jadi per 48 EI ya. Ini ya. Jadi kita langsung
untuk metode kekakuan ini tahu perpindahannya. Ya. Jadi kurang lebih kalau saya harus menggambarkan perpindahannya yang terjadi akibat beban yang bekerja ini, titik B-nya tidak akan bergeser kiri kanan, tetap di sini saja. Lalu D2 sebesar ini, WL pangkat 3 per 48 EI. D2 itu adalah rotasi, ya, rotasi di ujung B. Jadi ini positif, artinya berlawanan putaran jarum jam. Tadinya horizontal begini, berlawanan putaran jarum jam jadi begitu. Jadi di ujung B itu ini adalah D2-nya. Ya. Sudut di sini. Ya. Yang WL pangkat 3 per 48 EI. Ya. Ini yang di pojok kanan agak kurang fokus ya kelihatannya ya kameranya. Jadi ya Anda dengar aja lah. Ini WL pangkat 3 per 48 EI yang barusan kita hitung, sudut di sini. Sehingga kalau kita perlu menggambarkan sketsa deformasinya kurang lebih karena di sini jepit, tidak kemana-mana dan rotasinya juga 0. Jadi horizontal sedikit, lalu begitu. Ya. Ini adalah sketsa deformasi dari balok AB dari hasil perpindahan yang baru saja kita hitung. Ya. Nah selanjutnya karena D1, D2 sudah bisa kita peroleh, kita bisa lanjutkan ke persamaan berikutnya untuk menghitung reaksi. Bentuknya sama dengan yang lalu. Reaksi itu adalah reaksi akibat beban luar R0 ditambah dengan reaksi akibat perpindahan satu satuan yang R kecil yang di atas itu dikalikan dengan vektor perpindahan yang baru saja kita hitung. Jadi R0-nya sudah ada di sini. 1, 2, 3, 4 ini. R kecilnya adalah ini semua. Kemudian tinggal dikalikan dengan D ini, kita akan dapatkan reaksi-reaksi yang lain. Hasilnya mestinya sama dengan yang diperoleh yang lalu. Kalau harus dihitung, kita bisa hitung di sini. R0-nya tadi isinya adalah RAX, RAY, MA, dan RB. R0-nya di sana 0, WL per 2, WL kuadrat per 12, dan WL per 2. Ditambah dengan R kecilnya yang ini, minus EA per L, 0, terus 0, 6 EI per L kuadrat, 0, 2 EI per L, 0, minus 6 EI per L kuadrat. Ini R kecilnya, ini yang baru saja tadi sebelumnya kita tulis di atas, dan dikalikan dengan D1, D2 yang sudah kita peroleh di sana. Ini 0, D1-nya, D2-nya WL pangkat 3 per 48 EI. Nol minus EA per L kali 0, ya 0 lagi. Jadi reaksi horizontal di A-nya 0, itu juga kita sudah tahu dari awal sebenarnya. Lalu baris yang kedua, WL per 2 ditambah 0, ditambah dengan ini. EI-nya habis, L-nya tinggal 1, jadi WL. 6 dengan 48 itu 1/8 ya. Jadi setengah tambah 1/8. 5 per 8 WL. Baris ketiga WL kuadrat per 12. Ini 0, 2 kali ini. L-nya jadi L kuadrat, EI-nya habis, ini 1/24. 1/12 ditambah 1/24 berapa? 1/12 itu 2 per 24 tambah 1/24, 3 per 24, 1/8 ya. Jadi ini WL kuadrat per 8. WL per 2 dikurangi 1/8 jadi 3 per 8 WL ya. Oke. Nah, kalau sudah kita dapatkan reaksi ini, tinggal pasang di strukturnya dengan ketentuan sama seperti tadi.
arah positifnya adalah ke kanan, ke atas, dan berlawanan putaran jarum jam. Jadi, oh ini masih ada gambarnya di sini. Saya pasang di sini saja. RAX-nya 0, jadi tidak ada apa-apa. RAY-nya 5/8 WL positif, jadi ini adalah 5/8 WL. Lalu MA-nya WL kuadrat per 8 positif, jadi berlawanan putaran jarum jam ini. WL kuadrat per 8. Dan RB-nya 3/8 WL juga positif, jadi ke atas ya. Ini 3/8 WL. Jadi demikian prosedur menggunakan metode kekakuan. Kalau Anda lihat, selain membaca tabel dan mencatat, kerja Anda paling hanya pertama menyelesaikan persamaan keseimbangan yang K kali D sama dengan F kurang F0. Kemudian menyelesaikan ini, hitungan ini. R sama dengan R0 tambah R kecil kalikan dengan D. Lalu menaruhnya di tempat semula. Jadi hanya ilmu matematika matriksnya saja, karena memang ini metode matriks yang akan terpakai. Mekanikanya sudah tidak ada sama sekali. Nah, tadi catatan untuk matriks kekakuan ya. Matriks kekakuan K, ini namanya matriks kekakuan. Matriks kekakuan, untuk struktur yang stabil dia harus simetris, positif definite. Ini bahasa Indonesianya apa ya? Ini Inggrisnya definite positif. Jadi bahasa Indonesia harus dibalik di positif definite. Positif definite itu artinya pertama determinan positif. Determinannya positif. Kemudian kalau punya determinan artinya punya inverse ya. Ini sudah punya inverse. Dan yang satunya lagi diagonal positif ya. Seluruh diagonalnya positif. Diagonal, sudah kehapus tadi. Diagonal itu yang ada di sini, yang indeksnya sama. K11, K22, K33, K44, 55, dan seterusnya. Jadi yang indeksnya sama itu harus positif. Jadi meskipun Anda cuma bookkeeping, ada beberapa yang bisa kita gunakan untuk ya kurang lebih mengecek lah benar atau tidak ya. Simetris, yang kelihatan langsung itu simetris bisa, terus diagonal positif juga kelihatan langsung. Kalau determinan positif dan punya inverse ini mungkin harus dicari dulu ya. Kita ya kalau sudah mengerjakannya sambil mengerjakan, kalau inverse-nya bisa berarti sudah memenuhi ini. Terus tinggal lihat aja waktu inverse determinannya kan kelihatan ya. Kalau inverse pakai tangan, ya. Kalau inverse dengan komputer mungkin nggak kelihatan determinan positif. Ya. Jadi prosedurnya kira-kira demikian ya. Dan itu beres, selesai sudah metode kekakuan sebenarnya. Tinggal contoh-contohnya saja dan kasus-kasusnya untuk struktur yang macam-macam ya.